Halo Sobat Katolikana, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang dengan pemenang satu Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Penasaran kan apa itu Duta Bahasa? Dan apa saja misi serta tugasnya? Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak hasil wawancara kami. Oke, Oke, sebelumnya selamat malam nih Jose. Terima kasih atas iya halo waktunya. selamat malam. Ya, oke. Ya, terima Sebelumnya kasih kembali. kita akan berbincang lebih tentang duta bahasa ya. Kebetulan Anda juga sebagai pemenang duta bahasa dari Yogyakarta ya. Wih, kalau duta-duta emang pakainya Iya, gitu ya? Oke, untuk pertama-tama nih, betul. Pengen langsung boleh nih join perkenalan dulu dengan nama lengkap sama asalnya dari mana. Oke, boleh perkenalkan diriku. Pokoknya di Namaku Jose Darwanto Armando, bisa dipanggil Jose. Sekarang kuliah semester 3 di UKD Yogyakarta, jurusan Teologi Kependetaan. Dan asal dari Jogja. bacot Anda sendiri juga. Oke, berarti Mas Jose dari Jogja dan kuliah di UKDW. Oke, Iya, betul. mengenai perlombaan ya, semacam perlombaan duta bahasa itu, sebenarnya Jose mengetahui duta bahasa itu dari mana? Perlombaan duta bahasa. Apakah sudah lama tertarik atau baru-baru sebelum join aja nih? Kayak, oh ada duta bahasa gitu. Sebelumnya emang pengen ikut ajang pageant-pageantan itu kebetulan duta bahasa, jadi ya daftar aja, dan itu daftarnya waktu itu H-1. Memang kayak udah tertarik semacam ke dunia pageant gitu ya. Dan Iya, kebetulan duta bahasa mungkin ada kamu kayak tertarik di bagian bahasa gitu ya, di bidang bahasa gitu ya. bukan hanya ke bahasa sih, ada sastra juga, kepenulisan, terus terkait pageant juga, cara kita jadi role model itu gimana, itu sih, sama etika juga. Oke, sebelumnya sebelum memutuskan bergabung tuh ada gambaran nggak sih duta bahasa tuh kayak gimana? Dan setelah kayak lomba itu apakah ekspektasimu mengenai duta bahasa itu sama atau enggak? Nggak beda-beda jauh sih. Ya sebelumnya aku kira duta bahasa itu cuman kayak pidato dari berbagai macam bahasa, tapi begitu ikut ternyata dia harus belajar lebih dalam mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terus penggunaan bahasa daerah yang baik dan benar, penggunaan bahasa asing, mana-mana yang harus diutamakan, seperti itu. Oke, berarti kurang lebih duta bahasa itu seperti perlombaan yang memperkenalkan ulang bahasa Indonesia dan bahasa daerah kepada anak-anak muda gitu ya, kurang lebih. Sebenarnya ini kan namanya duta ya, berarti kita role model dari daerah istimewa Yogyakarta. Ada 30 finalis yang bertugas, dan kebetulan saya diberikan amanah untuk juara satu mewakili ke nasional kemarin. Jadi bukan berarti aku yang nomor satu di Jogja di tahun ini, nggak. Ada 29 rekan lain yang jadi finalis itu bertugas menjaga Trigatra bahasa. Yang pertama mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Oke, berbicara mengenai Trigatra yang barusan kamu omongin nih, jadi tertarik sebelum mengikuti perlombaan dan setelah mengikuti perlombaan bahasa apa sih yang kayak kamu kuasai dan bahasa apa yang pengen kamu pelajari? Sebenarnya sebelum masuk tuh aku pengen mempraktekkan bahasa Ibrani ya, yang dari kuliah aku. Cuman bahasa Ibrani yang aku pelajari selama ini tuh bahasa teks, jadi bukan digunakan untuk komunikasi verbal, ya komunikasi tertulis. Ya tetap tiga bahasa aja, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, terus bahasa Inggris karena wajib ya. Walaupun sebenarnya ada satu lagi, cuman ya pengen dipelajari lah, mungkin bahasa Jerman atau gimana ke depan. Berarti kurang lebih di waktu kamu ikut lomba duta bahasa dan terpilih menjadi duta bahasa itu seperti menolong kamu untuk belajar bahasa yang kamu tertarik dan khususnya mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa daerah gitu ya kurang lebih. Ya bukan hanya belajar bahasanya, tapi cara kita menyampaikan, cara kita gerak tubuh kita, public speaking, terus teknik
cara menjawab juri dengan baik dan benar, unjuk bakat, ya macam-macam lah. Semuanya mengeluarkan semua potensi diri kita yang cukup melelahkan. Karena udah kurang lebih 1 bulan. Oke, memakan proses yang panjang ya memang satu perlombaan itu ya. Oke, untuk selanjutnya nih, aku tertarik. Iya. Berbicara mengenai bahasa itu berarti kan nggak jauh-jauh dari kata membaca. Menurutmu gimana sih minat membaca dari dari teman-temanmu atau orang yang ada di sekitarmu? Kalau orang sekitar di luar duta bahasa sih sebenarnya kalau membaca hal yang dengan topik-topik khusus itu kurang menarik karena mungkin dikemasnya juga kurang menarik ya. Seperti misalnya kalau kita baca buku ensiklopedia itu kan ada gambarnya kan. Orang lebih tertarik dengan yang seperti itu, apalagi sekarang kan bisa disajikan dalam bentuk video. Nah itu yang mungkin orang-orang akan lebih menarik jika setiap topik pembacaan dikemas secara lebih menarik, itu mungkin bisa orang lebih banyak membaca sih. Kalau sekarang mereka hanya suka yang mereka suka aja ya, TikTok ya itu aja, YouTube ya itu aja gitu. Naik kaum milenial nih, kaum milenial kan sekarang lebih cenderung dikenal dengan teknologi ya, dan lebih dekat teknologi, dan minat membaca mungkin ya kayak seperti membaca komik atau membaca kayak novel yang secara online gitu ya, atau berita online. Nah kalau dari kamu sendiri ada nggak sih cara untuk menumbuhkan atau menaikkan lah istilahnya minat membaca di generasi milenial? Sebenarnya baca novel, baca komik online itu nggak masalah ya, asal di situ juga memberikan pengetahuan. Kebetulan tema Duta Bahasa Nasional kita kan literasi digital, dan mereka banyak menggunakan aplikasi website yang dimana semuanya itu mempermudah untuk bahan pembacaan. Oke nih, sambil nyicil persiapan kali ya, literasi digital. Nah aku sebenarnya mau bahas tentang ini sih, apa sih tanggapan Jose sebagai duta bahasa mengenai kurangnya literasi digital sehingga kayak banyak orang termakan hoax atau berita palsu semacam itu? Nah, mereka kurang mendalami yang namanya pembacaan secara kritis. Sebenarnya kalau kita membaca berita itu secara kritis, kita lebih banyak membaca, lalu kita mengunjungi situs atau laman-laman yang memang sudah terverifikasi oleh pemerintah pusat. Jadi itu semua bisa mengurangi yang namanya berita-berita bohong. Juga sebenarnya bukan hanya ini ya, orang sekarang kan baca koran mungkin udah males ya, padahal koran itu berita yang sudah terverifikasi udah dari zaman kapan, mungkin dari zaman Belanda aja udah terverifikasi gitu, dan udah artinya validasi untuk koran tidak perlu diragukan. Sayangnya sekarang ada koran digital yang bisa dibelokkan nih, karena kan gampang banget kan. Nah itu kalau kita nggak hanya baca dari satu sumber saja, kita bisa terkecoh. Bahkan kalau kita lihat di mungkin satu laman detik.com katakanlah, ada satu berita misalnya terkait dengan bencana alam. Nah di situ kan penulisnya banyak dan tiap detik ada, itu kan berarti kan nggak hanya satu artikel doang yang kita baca, harus ada lebih dari satu. Oke, nampaknya udah siap nih tentang tema literasi digital. Iya. Oke, berbicara literasi digital nih, bagaimana sih cara kamu meyakinkan teman-teman untuk membaca setiap berita yang ada? Kan misalnya nih, di grup keluarga atau grup WA kan sering banget tuh mendapatkan info. Tiba-tiba mereka cuma share dan membaca info yang itu aja yang di-share aja di grup itu, nggak membaca dari yang lain. Gimana tanggapan lo? Ya tetap harus diwaspadai sih, yaitu tadi harus dibaca 2 kali lagi, jangan beda sumber itu yang harus ditekankan. Oke, kita kembali ke duta bahasa nih. Bagaimana sih perasaanmu saat terpilih menjadi pemenang satu istilahnya ya di Duta Bahasa DIY? Terus apakah ada misi tertentu ketika kamu mengikuti duta bahasa ataupun ketika kamu udah jadi duta bahasa? Misi dari dirimu sendiri, bukan misi dari kayak yang lembaganya. Kalau dari diriku sendiri ya tentu pasti kita jadi gampangannya
panutan lah ya di kota Yogyakarta ini. Tapi kalau dari aku sendiri terpilih itu jadi pemenang satu nggak nyangka sih. Terus tiba-tiba ya kan nggak ada yang tahu pemenang satunya siapa, terus tiba-tiba kepilih. Dan misi kedepannya ya tetap menjaga etika bahasa, itu tadi penggunaan bahasa yang baik dan benar. Oke, menjadi role model dan tetap menjaga tata cara penggunaan bahasa gitu loh ya. Betul. Oke, kalau menurutmu nih, bagaimana tanggapanmu terhadap generasi sekarang tentang penggunaan bahasa Indonesia? Penggunaan bahasa Indonesia sekarang banyak bahasa prokem ya, atau bahasa gaul. Itu yang kemudian mencampur adukan bahasa yang kurang baik, apalagi dicampur bahasa asing. Ya kalau kalian mau menggunakan bahasa Indonesia ya Indonesia aja, Inggris aja, kayak nanggung kalau setengah-setengah gitu. Itu yang perlu dikaji kembali buat anak-anak muda sekarang dalam menggunakan takarir atau bahasa Inggrisnya caption. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya, karena sebenarnya tadi ada beberapa pertanyaan yang pengen ditanyain, cuma udah dijawab sama kamu secara langsung. Iya. Apa sih yang pengen kamu sampaikan ke generasi muda untuk dalam penggunaan bahasa, dan khususnya satu lagi dalam hal literasi digital? Buat teman-teman generasi muda, silakan kalian membaca buku. Sekarang jendela dunia, tapi di buku itu dimasukkan dan diunggah ke dalam media internet yang udah lebih gampang lagi diakses. Tapi jangan lupa berhati-hatilah dalam menggunakan itu semua, karena jempol kita ini sangat susah untuk dikendalikan. Jika kita sendiri yang tidak mengendalikan, maka kendalikanlah jempol kalian masing-masing. Berhati-hatilah dalam menggunakan sosial media, berhati-hatilah dalam berbahasa, terus tetap utamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang sesuai EYD itu juga nggak kaku-kaku banget kok. Kalau emang kita menggunakannya dengan baik, justru itu malah akan sangat bagus ketika digunakan. Gitu. Itu sih buat anak-anak muda sekarang. Oke, terima kasih nih pesannya pada teman-teman atau generasi muda Bagaimana sekarang. Sobat Katolikana? Bincang-bincang dengan pemenang Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta kali ini. Semoga Sobat Katolikana tertarik untuk meningkatkan minat baca, literasi digital, dan penggunaan bahasa. Sekian liputan mengenai Duta Bahasa DIY. Sampai bertemu di liputan berikutnya.